dipimpin doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Sasadila, Pak. Silakan dipimpin Sasadila. Mari teman-teman berdoa dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu ya anak-anak. Iya, Pak. Putri Rahayu, Hadir, Pak. Nadia Sari, Hadir, Pak. Astri Novita, Hadir, Pak. Khalid, Alfa, Alfa, Pak. izin. Udah 3 hari, dari 3 hari yang lalu nggak masuk. Aduh, Alfa ya berarti ya? Iya, Pak. Ya, sudah. Dengan sekolah. Ya, selanjutnya Bapak akan menyampaikan pokok bahasan kita pada pertemuan kali ini. Nah, kita akan membahas terdapat 6 pokok bahasan ya anak-anak. Iya, Pak. Nah, itu terdapat 6. Dan ini adalah gambarnya. Yang pertama itu adalah kemajuan pemerintahan dan politik. Yang kedua itu kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga itu adalah gambar dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kemajuan ilmu agama. Yang kelima, kemajuan ilmu bangunan dan arsitektur. Dan yang keenam itu ada kemajuan bidang pendidikan dan perpustakaan. Nah, selanjutnya akan meminta kepada anak-anak semuanya untuk tebak kata terlebih dahulu. Ini untuk mengetes kita fokus atau tidak fokus sebelum memulai pembelajaran. Nah, di sini Bapak sudah sediakan tebak kata tersembunyi. Bisa dilihat anak-anak gambarnya. Bapak mau minta center di mana letaknya? Ayo. Di atas, Pak. Dekat Mana? celengan. Dekat celengan ya? Iya. Kita lihat dulu. Ya, benar ya. Yang kedua itu setir mobil. Ada yang tahu di mana? Di atas, Pak. Di atas panahan. Itu setir mobil. Oh, Ini di dinding. Dinding. Ya, di atas panan itu ya. Ya. Tiga, ada kapak. Dicari di mana? Kapak. Ayo. Bawah meja, Pak. Di bawah meja. Oh, Putri. Selanjutnya raket. Itu raket, Bisa Pak. dicari. Gantung, Pak. Yang gantung ya, kelihatan banget kalau ini ya. Selanjutnya ada celengan babi. Bisa mudah dicari. Dekat celengan, Pak. Center, Pak. Dekat center. Dekat Oh. center. Selanjutnya pinset. Kecil banget, Pak. Pinsetnya tapi gambarnya sudah dibesarkan. Tidak bisa dicari. Ya di samping rumah saya, Pak. Dekat setir mobil. Samping mana? Ya bagus. Ya di rak-rak buku itu ya. Tuh. Pak. Mana pinset? Itu pinset, Pak. Iya pinset gede banget memang. Oh, pinset. Ya, selanjutnya ada apel. Nah, apel kira-kira di mana letaknya? Di Apel. itu dekat lampu. Bagus ya. Di sini ya ini apel. Oh Ya, iya. sudah dimakan Iya, apelnya. sudah digigit itu. Sudah digigit. Selanjutnya stick biliar. Yo, Biliar itu di dalam di samping lemari. stick biliar. Di samping lemari. Iya tergantung ya. Iya. Bagus tergantung. Dan selanjutnya terakhir ini tas uang. Di mana? Di atas. Terlihat ya itu ada gambar. Ada duit Ini itu masih sat. fokus ya. Ini enggak di bawah. Iya, yang ada Di di sini dalamnya di ya. bawah. Berarti kalian masih fokus, apalagi di bagian yang duitnya itu sepertinya masih Iya, fokus Pak. ya. Iya, Pak. Selanjutnya Semangat, kita, Pak. Semuanya. baik selanjutnya kita akan masuk ke materinya kalau begitu. Materi pertama itu kemajuan administrasi pemerintahan dan politik ya, kebijakan politik. Khalifah Al-Mansur melakukan perbaikan administrasi pemerintahan melalui sistem koordinasi dan kerjasama lintas sektoral. Misalnya kerjasama antara Kodi, tahu nggak Kodi itu gimana? Mahkamah Agama Kodi itu dengan polisi rahasia, selanjutnya Dewan Pajak dengan Kepala Jabatan Pos. Nah, Khalifah Al-Mahdi membuat Dewan Kearsipan yang menangani surat menyurat. Nah, lalu selanjutnya pada masa ini juga dibentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan
yang disebut Diwanul Jundi untuk mengatur organisasi militer dan semua hal yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Organisasi militer terdiri dari pengawal khalifah, pasukan tetap, pasukan sukarela, pasukan reguler, pasukan pemanah, dan pasukan kavaleri. Selanjutnya, sistem politik. Sejarawan membagi ke dalam 4 periode. Maka sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah ini pun berbeda-beda mengikuti politik yang berubah. Terdapat 4. Yang pertama, pada periode pertama atau periode pengaruh Arab dan Persia. Yang kedua, periode kedua atau juga bisa disebut periode pengaruh Turki 1, yakni tahun 232 sampai 334 Hijriah. Ketiga, periode ketiga ini disebut juga periode pengaruh Persia 2, tahun 334 sampai 447 Hijriah. Keempat, periode keempat atau disebut periode pengaruh Turki kedua, tahun 447 sampai 590 Hijriah. Selanjutnya, kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya. Sistem sosialnya yang pertama ya, pada masa Bani Abbasiyah masyarakat terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelas khusus dan kelas umum. Kelas khusus itu siapa saja? Kelas khusus itu terdiri dari khalifah, Bani Hashim, pejabat negara, Bani Quraisy, dan pegawai istana. Yang kedua kelas umum terdiri dari seniman, ulama, pengusaha, dan petani. Yang kedua sistem ekonomi. Perekonomian Abbasiyah digerakkan oleh perdagangan dan pertanian. Di berbagai wilayah kekuasaan Abbasiyah ini terdapat kegiatan industri, antaranya kain linen di Mesir, terus sutra di Suriah dan Irak, kertas di Samarkand, lalu produk pertanian seperti gandum itu berada di Mesir dan kurma di Irak. Hasil-hasil industri dan pertanian ini diperdagangkan ke berbagai wilayah kekuasaan Abbasiyah dan ke negara yang lainnya. Yang ketiga, sistem budaya. Di masa Bani Abbasiyah terjadinya asimilasi atau perpaduan suatu kebudayaan antara Arab dengan non-Arab, dan perluasan wilayah telah melahirkan kemajemukan atau perbedaan di setiap warga negara. Ada 4 unsur kebudayaan yang mempengaruhi bangunan kebudayaan pada masa Abbasiyah. Yang bisa dilihat terdapat 4. Yang pertama, pengaruh kebudayaan Persia. Kedua, pengaruh India. Yang ketiga, kebudayaan Yunani. Dan keempat, kebudayaan Arab. Selanjutnya, terdapat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pada masa ini yang berkembang di antaranya itu ada filsafat, lalu yang kedua itu ada kedokteran, matematika, astronomi, sejarah, dan ilmu bumi atau geografi. Lalu selanjutnya kemajuan ilmu-ilmu agama. Ilmu yang berkembang ada 3, yaitu ilmu hadis, ilmu tafsir, dan ilmu fikih. Selanjutnya kita masuk ke bidang kemajuan seni, kesusastraan, dan arsitektur. Kita masuk ke genre sastra masa Abbasiyah, itu terdapat 3 yang berkembang. Ada perkembangan prosa, itu yang pertama. Secara garis besar sastra Arab dibagi menjadi 2 bagian, yaitu prosa dan syair. Terdiri dari kisah, terus peribahasa, sampai ke riwayat atau sirah. Yang kedua itu perkembangan puisi. Sastrawan masa Abbasiyah membuat genre sajak atau puisi, mengombinasikan dengan sesuatu yang bukan berasal dari tradisi Arab. Nah, tokoh yang terkenal diantaranya itu ada Abu Nawas. Pernah mendengar tokoh ini? Pernah, Pak. Pernah ya? Yang syairnya itu bisa kita dengar dan pasti familiar dengan syair ini. Contohnya itu Ilahi las tulil firdausi ala. Nah, itu tahu ya?
tahu Abu Nawas tapi kurang tahu dia lahir pada masa apa. Jadi Abu Nawas ini adalah tokoh penyair yang lahir pada masa Bani Abbasiyah. Lalu selanjutnya perkembangan seni musik. Seni musik berkembang pesat karena terdapat sokongan dan dukungan para penguasa terhadap musisi dan penyair membuat seni musik makin berkembang. Selanjutnya kita masuk pada bidang bangunan dan arsitekturnya. Bapak ingin meminta Nak Nadia dipersilakan untuk membacakan yang seni bangunan dan arsitekturnya. Baik, Kak. Ya. Bagian 2, seni bangunan dan arsitektur. A. Kota Baghdad. Khalifah Al-Mansur menemukan sebuah lokasi di tepian Sungai Tigris yang cocok untuk menjadi ibu kota baru, di mana menjadikan Baghdad pusat perdagangan. Lebih dari 100.000 pekerja konstruksi untuk membangun kota itu. Desain kotanya berbentuk lingkaran dengan istana setinggi 39 meter dan masjid agung sebagai pusatnya. Yang B. Kota Samarra. Pembangunan besar-besaran terjadi pada zaman Khalifah Al-Mu'tasim pada tahun 221 Hijriah atau 836 Masehi. Samarra kemudian menjadi pusat pemerintahan 7 Khalifah Abbasiyah dan kota kebanggaan dengan istana-istana indahnya. Yang C. Bangunan dan arsitektur istana. Seni bangunan istana Khalifah Abbasiyah mempunyai ciri khas dan gaya tersendiri dalam pintu pilar, lengkung kubah, hiasan lebih bergantung. Tepat di tengah kota Baghdad didirikan istana Khalifah yang bernama Al-Qasr Az-Zahabi atau Istana Emas yang melambangkan keagungan dan kemegahan. Luasnya sekitar 160.000 hasta persegi. Ya, bagus. Selanjutnya kita masuk kepada kemajuan bidang pendidikan itu. Gambarnya yang pertama itu adalah gambar dari kemajuan bidang perpustakaan. Nah, di sini Bapak ingin membagi kalian menjadi 2 kelompok ya, untuk mencari apa saja kemajuan pada bidang pendidikan dan bidang perpustakaan ini. Untuk kelompok pertama Bapak meminta Putri Rahayu, lalu Astri Novita dan Nadia Sari. Lalu untuk kelompok kedua itu Salsabila Putri Arjuni dan Afifatun Nisa. Bapak akan beri waktu beberapa menit, bisa kalian cari di buku paket, di internet, atau jurnal dan sumber lainnya. Bapak akan beri waktu beberapa menit, dipersilakan. Baik, Pak. Baik, karena waktu sudah habis, Bapak ingin meminta kepada masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok pertama, silakan. Baik, Pak, izin menyampaikan hasil diskusi kami. Kemajuan yang pendidikan pada masa Abbasiyah yang disebut lembaga pendidikan dasar atau UTA umumnya merupakan bagian terpadu dengan masjid, bahkan masjid sebagai sekolah dasar. Kurang lebih 30.000 masjid yang digunakan sebagai lembaga pendidikan dasar. Kurikulum utamanya dipusatkan pada Al-Quran sebagai bacaan. Sekian, Pak. Ya, baik. Untuk yang kelompok 2, silakan menyampaikan hasil diskusinya. Baik, Pak, ini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2, yaitu kemajuan pendidikan pada bidang perpustakaan. Jadi masjid selain sebagai pusat pendidikan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku. Buku-buku didapat dari hadiah atau hasil pencarian dari berbagai sumber. Salah seorang contohnya adalah seorang sejarawan terkenal, yaitu Al-Khatib Al-Baghdadi. Perpustakaan-perpustakaan lain dibangun oleh kalangan bangsawan atau orang kaya sebagai lembaga-lembaga kajian untuk umum. Selain perpustakaan, gambaran tentang kemajuan budaya baca pada masa Abbasiyah bisa dilihat dari banyaknya toko buku. Al-Yaqubi meriwayatkan bahwa pada masanya atau sekitar 819 Masehi, ibu kota negara diramaikan oleh lebih dari ratusan toko buku yang berderet di
hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, bagus. Mari kita video close. Ya, semuanya sudah benar ya, telah, dan terima kasih kepada masing-masing kelompok karena telah menyampaikan diskusinya. Dan Bapak ingin sedikit menggarisbawahi bahwasanya memang pada kemajuan bidang pendidikan itu pada masa ini pendidikan dasarnya itu dilakukan di masjid-masjid dan fokus kajiannya itu berdasarkan dari Al-Quran. Selanjutnya kita akan mengevaluasi. Nah, di sini terdapat nama-nama yang mana nama-nama tersebut sudah di Bapak acak. Lalu kalian coba untuk menyusunnya ya menjadi satu kata yang utuh. Ya, jadi yang pertama ini Bapak kan kasih clue. Kata pertama itu seorang penyair. Ya, yang bisa jawab? Saya Pak. Ya. Yang pertama itu Abu Nawas. Ya, kita lihat apakah benar. Ya, benar ya, Abu Nawas. Lalu yang kedua ini clue-nya adalah Khalifah kedua pada masa Bani Abbasiyah. Sudah diberi clue yang cukup banyak ya. Yang bisa menjawab? Yo. Ya, silakan Nadia. Al-Mansur Pak. Ya, bagus, Al-Mansur. Ya, benar ya di sini. Selanjutnya ada Bapak akan beri clue yang kata ketiga itu adalah Departemen Pertahanan dan Keamanan pada masa Bani Abbasiyah. Disebut apa? Tripartit. Ya, boleh terserah. Itu disebut Diwanul Jundi Pak. Ya, bagus ya. Nama satuan yang Departemen Pasukan Pertahanan dan Keamanan itu disebut Diwanul Jundi. Nah, terakhir, dan ini penting ya. Ada yang bisa menjawab? Afifah atau Putri, ayo. Jadi pasti Pak. Asri. Ya, boleh. Itu Baghdad ya Pak. Baghdad, ya, kita lihat ya. Kalau benar, ya betul. Nah, yang keempat ini Baghdad. Baghdad itu adalah ibu kota baru Bani Abbasiyah yang mana menjadi pusat perdagangan pada saat itu. Bapak rasa kalian sudah cukup paham pada materi peradaban emas dinasti Abbasiyah ini. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas ya kepada kalian. Silakan kalian buka buku cetak kalian. Nah, di halaman 50 bisa dilihat di sana terdapat ilgan dan esainya. Nah, kalian kerjakan keduanya. Bapak akan tunggu minggu depan. Kalian kumpulkan minggu depan. Lebih cepat lebih baik ya. Tulis tangan ya Pak. Ya, ditulis tangan. Baik Pak. Baik. Karena waktunya sudah habis, Bapak kira cukup. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis.